Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan dan tim Tiga Singa Inggris di bawah pimpinan pelatih kepala mereka Gareth Southgate akan menantang La Furia Roja Spanyol di final Euro 2024 yang akan berlangsung pada hari Minggu waktu setempat 14 Juli dan itu akan masuk ke 15 Juli. Di dini hari waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya mereka akan bermain pada pukul 02.00. Dan siapa yang akan memenangkan laga? Banyak yang mengunggulkan Spanyol. Tim Matador ini tentunya tampil impresif dari babak fase grup ketika mereka berada di grup B, tidak terkalahkan ya, sampai mereka bisa menyingkirkan Jerman, tuan rumah yang juga diunggulkan, difavoritkan di edisi Euro 2024 dengan 2-1 dan akhirnya juga mengalahkan Prancis di semifinal. Makanya Spanyol lebih diunggulkan dibanding Inggris, tapi Inggris saya pikir punya kesempatan untuk bisa menjadi juara pertama kali dalam sejarah mereka. Orang boleh bisa mengatakan bahwa Inggris bermain membosankan, juga lolos ke final dalam tanda kutip hanya faktor keberuntungan, permainan tidak bagus-bagus amat. Ya, kalah dibandingkan dengan gaya permainan yang atraktif dengan intensitas serangan yang sangat baik dari Spanyol. Tetapi sepak bola tentunya selalu menjadi menarik ya, dan sulit secara dihitung secara matematis bahwa akhirnya Inggris bisa ke final. Orang banyak melihat bahwa tim Belanda, tim oranye yang pantas ke final untuk bisa bertarung dalam duel melawan Spanyol, sehingga ini ada dua corak permainan yang baik, tentunya dengan gaya ofensif yang terbuka di antara Spanyol dan Belanda. Tapi akhirnya Inggris mengubur mimpi Belanda untuk maju ke babak final, dan Harry Kane bersama kawan-kawan yang membook satu tiket bertarung dengan Spanyol. Nah, bagi Southgate tentunya ini kesempatan kesempatan emas. Tidak mungkin pada 4 tahun depan itu akan datang lagi seperti ini. Inggris melakukan back to back di bawah Southgate ketika pada edisi yang lalu mereka bisa masuk ke final di Wembley. Justru itu kesempatan besar memang buat Inggris juara pertama kali, tapi mereka gagal setelah bermain imbang dan akhirnya diakhiri dengan adu tendangan penalti kalah lawan Italia ya di final. Nah, sekarang tidak ada juga yang menduga bahwa dari awal Inggris difavoritkan untuk ke final, bahkan menjadi juara. Semua kan melihat bahwa di sana ada Jerman, ya termasuk Spanyol yang akan menantang mereka, ada Prancis, ada Belanda, ya tim yang kuat, dan Italia sebagai juara bertahan. Tapi akhirnya Inggris justru yang akan menantang Spanyol. Bagi Southgate, ya dia membawa Inggris ke semifinal di 2018 Piala Dunia di Rusia, kemudian di Qatar ada di perempat final, dan sekarang mereka back to back ya untuk masuk ke final. Makanya saya bilang inilah peluang yang paling baik, paling bagus bagi Inggris untuk bisa menjadi juara. Mereka puasa gelar dalam 58 tahun terakhir di Euro, dan kalau di Piala Dunia mereka cuma satu kali juara pada tahun 1966 ketika mengalahkan Jerman 4-2 di final di Wembley. Sekarang mereka bisa hadir di Stadion Olimpiade Berlin ya untuk bisa bertarung dengan Spanyol. Dan dengan kondisi apapun, saya pikir Inggris tuh lebih oke karena mereka datang sebagai, boleh dibilang sebagai underdog, karena Spanyol yang lebih difavoritkan. Ini bagus buat mereka bermain lepas, dan selalu Inggris bisa membalikan keadaannya. Kemarin melawan Belanda mereka tertinggal lebih dulu, akhirnya mereka bisa menang dengan 2-1, dan Oli Watkins bisa menentukan kemenangan Inggris di menit-menit di terakhir ya, atau bahkan sudah masuk ke injury time ya. Ada penalti dari Harry Kane setelah tertinggal lebih awal dari Xavi Simons ya. Dan kita bisa melihat bagaimana mereka juga lolos dari lubang jarum menghadapi Slovakia di detik terakhir sebelum ada tendakan bicycle kick, tendangan gunting dari Jude Bellingham untuk bisa menyamakan kedudukan sebelum ada perpanjangan di sana, dan Harry Kane bisa menentukan langkah bagi Inggris untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Jadi bukan tidak mungkin melawan Spanyol juga hal demikian akan terjadi. Southgate ya dikatakan oleh banyak orang ini perlu untuk diganti. Ya, bahkan di Inggris melihat walaupun dia sukses membawa tim Inggris juara sekalipun, dia perlu dievaluasi dan ganti. Tapi pihak FA, PSSI-nya di Inggris mengatakan ya mereka merasa puas dengan penampilan tim Inggris di bawah Southgate karena dia bisa mampu membawa ke
final. Apapun itu yang masih dikatakan dengan permainan yang kurang menarik, tapi faktanya bahwa Inggris ada di final. Nah, mari kita lihat apa yang akan dilakukan oleh Southgate. Dia tetap akan memainkan the winning team melawan Spanyol. Ya. Di belakang tidak akan tergantikan penjaga gawang Jordan Pickford, penjaga gawang Everton ini akan tetap berdiri di bawah Michel karena dia bermain sangat bagus sekali menghadapi Belanda. Kemudian 4 back ya, di belakang. Banyak mungkin yang melihat Konsa akan masuk untuk bisa berdampingan dengan John Stones di back tengah. Tapi saya pikir Maguire tetap akan dipertahankan oleh Southgate bermain di posisi back tengah dengan formasi ada 4, kemudian akan bermain dengan 2 yang lebih bertahan, ada 1 yang didorong lebih ke depan, dan tentunya ada 3 yang ada di garis depan. Ada Bukayo Saka, ada Harry Kane, dan Phil Foden yang akan memainkan peran ini dengan lebih bebas ya, bermain secara fleksibel. Karena di tengah itu pasti akan dimainkan oleh anak muda seperti Kobbie Mainoo. Ada Declan Rice. Declan Rice ini pemain kunci sebagai box to box-nya tim Tiga Singa, dan gelandang yang lebih menyerang Jude Bellingham. Dia bermain di Madrid, tahu tentunya dengan gaya sepak bola Spanyol, sekarang bertarung dengan Spanyol. Nah, formasi Inggris ini bahkan kelihatan dengan 4-3-3 atau bahkan dengan 4-2-1-3 ya, atau menggantungkan dengan 4-2-3-1 bisa saja terjadi, dengan Kane tentunya akan bisa didorong lebih ke depan. Kemudian di tengah itu akan dimainkan oleh Bukayo Saka, Foden, dan Bellingham. Di belakang yang lebih bertahan sebagai pivot Kobbie Mainoo dan Declan Rice. Ya, kalau di belakang tetap yang seperti saya bilang awal ya, bahwa Guehi dan John Stones, dan Kyle Walker di kanan bersama dengan Kieran Trippier. Ya, pemain ini akan berada di posisi kiri, bermain dengan 4 back flat bagi Inggris untuk menghadapi Spanyol. Hati-hati saya pikir buat 2 back Inggris ya, karena mereka menghadapi 2 anak muda Spanyol, Nico Williams, Lamine Yamal, yang sangat cepat, dribbling yang sangat bagus, dan pasti mereka akan membuat baik Kyle Walker ada di kanan ataupun dengan Trippier ini kewalahan sepanjang laga. Mereka akan menjadi momok yang sangat menakutkan. Ya, jadi Inggris dan saya pikir Southgate sudah tahu bagaimana kekuatan Spanyol dengan 2 anak muda ini, Nico Williams dan Lamine Yamal. Mereka akan mendukung pemain yang lebih senior tentunya dari kedua pemain ini, yaitu Alvaro Morata yang juga merangkap sebagai kapten yang akan ada di depan. Nah, kalau untuk Morata pasti akan menjadi tugas bagi Stone dan Guehi untuk saling bergantian mematikan pergerakan pemain ini. Tapi yang sulit adalah Nico Williams dan Lamine Yamal yang akan bisa mendatangkan bencana bagi Inggris kalau mereka bagi Trippier di kiri ataupun Kyle Walker. Karena Kyle Walker akan head to head langsung dengan Nico Williams. Trippier juga akan head to head, akan berhadapan dengan Lamine Yamal. Nah, ini yang kita akan saksikan sampai sejauh mana ketangguhan antara Trippier di kiri dan juga dengan Walker yang bermain di kanan untuk bisa menahan laju dari 2 pemainnya kereta cepat ya, Nico Williams dan Yamal yang bermain di 2 flank, 2 sisi. Nah, Spanyol tentunya kita tahu bersama punya kekuatannya di tengah dengan dipimpin oleh Rodri. Selain Fabian Ruiz yang ada di sana, memang tidak ada Pedri yang tidak akan bermain karena Spanyol akan kehilangan 2 pemain yang cedera, Pedri ketika melawan Jerman, dan sebelumnya ada Ayosi Perez yang ketika melawan Italia mengalami masalah. Tapi mereka masih punya Dani De Olmo yang juga sangat baik, dan ini harus berhati-hati. Nah, kalau Spanyol saya akan bahas nantinya, tapi sekarang Inggris. Nah, mereka di depan tentunya akan lebih mengandalkan dengan Harry Kane. Kane tahu, tapi pasti dia akan banyak mendapatkan penjagaan yang kuat. Nah, tugas Kane itu menarik, membuka ruang untuk gelandang-gelandang Inggris masuk, terutama Jude Bellingham yang bisa masuk. Nah, saya juga tertarik untuk bisa menunggu sang super sub ya, Cole Palmer yang kemarin melawan Belanda masuk di babak kedua, pergantian yang bagus dan brilian dari Gareth Southgate dengan termasuk memainkan Ollie Watkins ya, dan 2 pemain ini yang menentukan langkah bagi Inggris untuk bisa lolos ketika Watkins mendapatkan sodoran umpan ya yang terukur dari Cole Palmer. Ya, Cole Palmer saya pikir tidak ada masalah kalau main dari awal, tapi biasanya dia akan muncul di babak kedua. Ya, karena ini mungkin dianggap bagi Southgate pemain yang membawa hoki, keberuntungan bagi Inggris. Nah, makanya kita akan melihat itu. Kalau komposisi awal, Southgate akan mempertahankan di winning team dengan Foden yang lebih dulu bermain, tentunya dengan Saka dan Jude Bellingham untuk bisa mendukung Harry Kane di depan, ya. Dan tetap Mainoo yang akan bergerak untuk bisa menjaga kedalaman permainan Inggris bersama dengan Declan Rice.
Kita saksikan bersama-sama nantinya final itu, dan besok saya akan berbicara tentang Spanyol ya kalau saat ini dengan Inggris. Nah, apakah Inggris akan menjadi juara pertama kali dalam sejarah? Itu juga yang kita akan tunggu, bahwa mereka akan bertarung dengan tim yang punya pengalaman, karena Spanyol juga membidik gelar keempat mereka sepanjang sejarah di Euro. Oke, sampai di sini dengan saya Bung Roban berbicara. Ciao.